Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurihwani, NIM 20030150066. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas B, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pertumbuhan fisik anak kecil. Anak kecil adalah anak yang berusia 2-6 tahun. Pertumbuhan anak kecil profesional agak lambat apabila dibandingkan dengan bayi. Perbandingan antara anak laki-laki dan anak perempuan menunjukkan adanya sedikit perbedaan. Pertumbuhan fisik bisa dipantau melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran lebar panjang bagian tubuh. Pertumbuhan kemampuan fisik anak kecil erat kaitannya dengan sifat pertumbuhan otot-otot pada 2 tahun terakhir masa anak kecil yang cukup cepat pertumbuhan kaki dan tangan. Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Anak selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Anak merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, sekitar 15 menit, sehingga anak akan benar-benar dapat berkonsentrasi pada penuh selama 15 menit. Namun, setelah 15 menit, daya perhatian anak akan mulai menurun. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan yang pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Pertumbuhan dan dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan. Inteligensi atau sering disebut dengan daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, sosial emosional, atau sering disebut dengan sikap dan perilaku serta agama, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan keunikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak usia dini terbagi dalam 4 tahapan, yaitu masa bayi, lahir sampai 12 bulan, masa toddler atau sering disebut dengan batita, usia 1-3 tahun, masa prasekolah, usia 3-6 tahun, masa kelas awal SD 6-8 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diletakkan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik, daya pikir, daya cipta, sosial emosional, bahasa dan komunikasi yang seimbang sebagai dasar pembentukan pribadi yang utuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak di usia dini atau sering disebut dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada
anak sejak lahir sampai rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Untuk usia 0 sampai 6 tahun, dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal dan non-formal. Penyelenggaraan PAUD. Jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau sering disebut dengan TK, Roodhatul Atfal atau sering disebut juga dengan RA, dan bentuk pelayanan yang sederajat yang menggunakan program untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Pendidikan anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan non-fisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani dan rohani, atau sering disebut dengan moral dan spiritual, motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat, agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 1990, penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dimaksudkan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan taman kanak-kanak berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang lebih utama. Pendidikan taman kanak-kanak memiliki peran, fungsi, dan posisi sentral dalam proses peletakan dasar-dasar sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak untuk hidup dan kehidupan di kemudian hari. Roodhatul Atfal atau sering disebut dengan RA dan Bustanul Atfal atau sering disebut dengan BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia 4 sampai 6 tahun. Fungsi pendidikan TK adalah untuk mengendalikan peraturan dan penanaman disiplin pada anak, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan kreativitas dan kemampuan yang dimiliki anak, dan menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Adapun tujuan taman kanak-kanak antara lain adalah untuk membantu anak didik mengembangkan beberapa potensi psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Menurut Garden, dalam Surya 2007 terdapat 9 jenis kecerdasan manusia
Di antaranya yaitu kecerdasan matematika dan logis, kecerdasan bahasa, kecerdasan gambar dan visual, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis, dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Perkembangan anak usia dini yang seringkali menjadi perhatian orang tua adalah salah satunya kecerdasan kinestetik yang mencakup motorik halus dan motorik kasar anak. Usia dini merupakan waktu yang tepat untuk memberikan stimulus yang dapat meningkatkan perkembangan fisik anak melalui permainan-permainan yang dapat menarik perhatian anak, mengingat usia dini merupakan masa keemasan. Ada beberapa hal yang menyebabkan demikian, di antaranya adalah kurangnya kreativitas guru dalam memilih permainan, sehingga anak bosan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Pembelajarannya selalu klasikal. Kurangnya alat peraga yang dapat digunakan untuk kegiatan fisik motorik, bahkan kurangnya kegiatan fisik motorik anak. Perkembangannya anak usia dini yang seringkali menjadi perhatian orang tua adalah salah satunya kecerdasan kinestetik yang mencakup motorik halus dan motorik kasar. Sehingga dalam kegiatan bermain, guru dan anak didik kurang bersemangat. Anak akan cenderung bosan dengan kegiatannya bermain yang tidak dapat merangsang kecerdasan kinestetik anak, karena permainan yang diberikan guru cenderung menonton. Selain anak bosan, seringkali anak tidak mau mengikuti kegiatan bermain yang dibuat guru karena permainan yang diberikan sudah sering dimainkan. Hal tersebut dapat menyebabkan kecerdasan kinestetik anak, baik fisik motorik halus maupun fisik kasar anak, berkembang kurang maksimal. Manfaat teoritis. Peneliti memberikan masukan pengetahuan tentang pentingnya kecerdasan majemuk, terutama kecerdasan kinestetik, dalam meningkatkan motorik halus dan motorik kasar anak usia dini melalui metode bermain pantomim. Selain itu dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tolak ukur kajian pada penelitian lebih lanjut. Manfaat praktis yaitu 1. Bagi pembaca, agar orang tua mempunyai wacana tentang pentingnya metode bermain pantomim dalam meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini. Yang kedua, bagi guru adalah agar guru mampu memilih metode yang tepat untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik. Bagi siswa, dapat memberikan metode bermain yang bervariasi agar anak tidak bosan dan dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik mencakup motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah kemampuan yang membentuk koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Biasanya motorik kasar memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar, sedangkan motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan hanya dilakukan oleh otot-otot kecil.